Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Pelitang 2, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Pelitang 2. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10-3 dengan materi pokok Bank dan Koperasi Syariah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka melaksanakan kegiatan kita seperti biasa, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini tentunya akan menjadi amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa kedua kelas untuk memimpin doa. Jadi teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya kita lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuktikan kecintaan kita terhadap tanah air bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada Airin untuk memimpin lagu kebangsaan kita. Semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
melanjutkan ke kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak cek dulu kehadirannya untuk kesempatan kali ini. Ahmad Satria dan Airin Nur Aisyah, Brilian Farel, David Nurita Sari, Dia Fatmawati, Dinda Maharani, Dinda Nur Agusti, Dita Ayu. Bila hadir semua ya hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 4 tentang bank dan syariah, bank dan koperasi syariah ya. Jadi bank syariah dan koperasi syariah. Sebelum melanjutkan ke sini, Bapak mau review dulu materi yang lalu ya tentang asuransi syariah. Sudah kalian pahami tentang asuransi syariah kemarin? Sudah ya, asuransi syariah. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kita lanjutkan materi kita, bank dan koperasi syariah. Nah, sistem ekonomi Islam ya atau ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi umum atau konvensional. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang adil dan menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berputar dan terkumpul pada satu kelompok saja, tapi tersebar di semua lapisan masyarakat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata istilah bank syariah, koperasi syariah ya? Sudah pernah mendengar kan? Sudah. Oke. Bapak tanya, apa yang kalian pahami tentang bank dan koperasi syariah? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Saya, Pak. Ya, silahkan berdiri. Kita dulu namanya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Dia Fatmawati. Ya. Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Sedangkan koperasi syariah yaitu badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bagus. Kemudian anak sekalian, dalam sebuah bank, kalau kita istilah bank umum ya, itu tidak biasanya identiknya dengan masalah riba ya, tidak jauh dengan masalah hukum riba. Itu kalau yang umum, tapi kalau bentuknya syariah, karena bentuk syariah, bank syariah berarti dia berdasarkan hukum syariah Islam. Di bank syariah itu harus sesuai dengan hukum syariat Islam, dan di situ tidak ada yang namanya riba. Nah, Bapak tanya tentang riba itu sendiri, apa yang kalian pahami tentang riba? Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang riba? Ya, silahkan berdiri. Namanya siapa? Saya dari kelompok 3. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah penghasilan utang yang telah lebih pokok minimal. Biasanya hal itu terjadi akibat peminjam tidak dapat membayar dengan waktu sisa pembelian. Dengan dalil yang disebutkan di atas maupun pendapat para ulama, hukum riba adalah haram. Ya, itu tentang riba ya. Oke, Bapak lanjutkan. Bapak lanjutkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Berkenaan dengan bank dan koperasi syariah. Tujuan pembelajaran yang pertama
menganalisis implementasi fikih muamalah terkait dengan bank dan koperasi syariah di masyarakat. Yang kedua, menyajikan paparan tentang fikih muamalah bank dan koperasi syariah dalam bentuk penelitian. Yang ketiga, meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan bank dan koperasi syariah. Kita pahami dulu tentang bank syariah. Apa itu bank syariah? Ya, definisi bank syariah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Di samping itu ada bank syariah juga aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat. Itu definisi bank syariah. Kemudian sejarah bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya tentang bunga, bank, dan perbankan di Cisarua, yaitu di Bogor ya, atau Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 1990. Dan hasil dari kinerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia inilah yang kemudian melahirkan bank syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang disingkat dengan BMI. Pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Itu sejarah perbankan. Oke, selanjutnya dasar hukum perbankan syariah. Kita lanjutkan ya. Dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, ini dasar hukumnya. Ya, dasar hukum terkait dengan bank syariah. Kemudian apa saja sih kegiatan usaha dari perbankan syariah ini? Ya, yang pertama adalah menghimpun dana. Di dalam perbankan itu kan pasti menghimpun dana, menyimpan ya enggak? Menyimpan. Jadi kalau kamu punya uang lebih aman simpan di bank, jangan simpan di rumah. Kalau di rumah itu nggak aman, ya. Bentar-bentar diambil itu kan.
bakalan kekumpul. Tapi kalau di bank, ya kalau nggak perlu mepet benar itu nggak diambil ya. Kalau mau ngambil juga harus ke bank gitu kan. Jadi kalau kamu punya uang simpan di bank. Syukur-syukur kalau di Sumber Jaya ini ada bank syariah, simpan di bank syariah ya. Nah, penghimpun dana dengan prinsip wadiah, kemudian penghimpun dana dengan prinsip mudharabah. Yang kedua, penyaluran dana, jual beli, investasi, sewa menyewa. Kemudian ada jasa pelayanan, wakalah, hawalah, ya, hafalah, rahan, ya. Kemudian hikmah dan manfaat bank syariah. Nah, kemudian Bapak lanjutkan tentang definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan dan kegiatannya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Manfaat asuransi syariah. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya yang pertama yaitu mencerminkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk saling tolong menolong. Kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Kemudian memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Kemudian Asian dikarenakan tidak perlu lagi membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang tidak diprediksikan. Kemudian menabung karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Dasar hukum koperasi syariah, ya, itu Al-Quran dan hadis, ya, terutama tentang prinsip tolong menolong, ta'awun. Tolong menolong itu adalah ta'awun, ya, dan saling menguatkan atau takaful. Kemudian dasar hukum selanjutnya yaitu Pancasila dan undang-undang. Kemudian peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM, ya, nomor 16 garis miring peraturan MIT-UKM garis miring 9 garis miring 2015. Ini ya materi terkait dengan bank dan koperasi syariah. Nah, kemudian apa saja sih kegiatan dan usaha koperasi syariah? Yang pertama, penghimpunan dana. Di situ ada simpanan pokok, ya. Kalau di koperasi itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, investasi dari pihak lain. Kemudian penyaluran dana, ya. Ada investasi kerjasama, jual beli, pelayanan jasa, pengalihan uang, utang, ya, penggadaian syariah. Kemudian ini pendelegasian mandat, ya, menjamin kafalah, pinjaman lunak. Ini kegiatan yang ada di koperasi. Nanti kalau kalian sudah lulus, kerjalah di koperasi, nanti kalian akan ketemu yang namanya
kegiatan-kegiatan seperti ini. Sampai di situ ada yang ditanyakan, bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak mau memberikan tugas pada kalian, tugas kelompok ya, tugas kelompok. Namun sebelum kita tugas, Bapak mau ngasih semangat dulu, ya, biar ototnya tidak tegang ya. Kalau tegang nanti lama-lama tidak bisa gerak, ya. Kita ice breaking dulu. Kalau kata saya nanti tepuk 2 kali, berarti tidak. Tapi kalau kata saya nanti tepuk tangan 3 kali, baru dah. Siap ya? Kalau nanti ada yang salah, kita soraki, berarti itu tidak konsen. Melatih konsentrasi ya. 1 kali, tepuk 1 kali. Nah, ya. Oke, ulangi. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Ya, bagus. Ya, itu melatih konsentrasi. Berarti konsentrasi pikiran kita. Kalau nggak konsen kayak tadi kan, mungkin pikirannya di mana itu ya. Oke. Tugas kelompok kalian adalah silakan kalian analisa dan kalian paparkan nanti di depan ya, menggunakan proyektor apa yang kalian analisa terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh bank dan koperasi syariah. Nah, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalian analisa kembali, kemudian kalian paparkan. Nanti setiap kelompok presentasi ke depan dijelaskan hasil kerjanya, hasil kerja kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Akan dikerjakan di kertas ya. Sudah selesai? Silakan kelompok 1 dulu yang presentasi ya. Nah, kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad. Saya
kita bahas sedikit tentang terkait dengan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bank dan Koperasi Syariah, ya. Kita lihat kegiatan Koperasi Syariah itu apa saja. Tadi yang sudah dibahas dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama itu adalah terkait dengan penghimpunan dana. Yang kedua penyaluran dana. Yang ketiga investasi atau kerjasama. Yang ketiga Jual beli. Yang keempat Pemberian jasa. Yang keenam Pengalihan uang. terus Pemberian syariah. Pemberian ada. Menjamin. ya. Pinjam lunak. Ya, itulah kegiatan-kegiatan yang ada di Koperasi Syariah. Bisa dipahami? Jelas. Terakhir, Bapak ngasih tugas ya. Silakan kalian lihat di buku ya, di halaman 86 kalian buka, kerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan. Sudah selesai? Baiklah anak sekalian, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami. Untuk itu Bapak tutup kegiatan hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.